Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah waktu dunia adalah bagian kecil dari akhirat. Nah, ini kami tunjukkan kesalahan ulama ya, yang menganggap akhirat itu nanti. Nah, ini keliru ya. Bisa benar, bisa salah. Tapi secara fungsi teknisnya, jika menganggap akhirat itu menunggu setelah kita mati, setelah kita lepas dari dunia ini, berarti kamu secara teknikal tidak ketemu jalan menuju Allah. Itu tok ya. Nah, nanti itu berarti kita harus melewati dunia. Memang benar. Tapi melewati dunia gak harus menunggu kematian. Nabi sampaikan ada kalimat belajar mati sebelum mati. Atau yang orang tahu adalah mutu qabla anta mutu. Nah, berarti apa? Kita telah belajar mati, kita belajar masuk akhirat, menembus akhirat, membuktikan akhirat, menyeberangi akhirat. Walaupun kita masih hidup, tapi kita telah belajar mati sebelum mati sehingga kita ketemu akhirat. Itulah ada dua jalan ya. Jalan umum yaitu jalan yang ditempuh orang umum ya. Dan satu lagi adalah jalan pintas, jalan khusus atau jalan cepat. Atau di dalam Quran disebut sirotol mustaqim. Artinya secara harfiah adalah jalan singkat, jalan memotong, jalan pintas. Tapi kiasnya adalah berupa jembatan. Yang semua orang akan terhenti, ketemu jalan buntu, bukan jalan buntu ya, jalan yang nggak ada sambungannya lagi. Jembatan itu kias ya. Jembatan dibikin ketika ada jurang atau air arus deras yang nggak bisa dilewati lagi. Maka untuk nyebrang kita membutuhkan jembatan. Jika nggak ada jembatan kita nggak bisa nyebrang. Nyebrangnya ini adalah nyebrang ke akhirat. Jadi harusnya ulama dunia ini mempelajari ya, kenapa kiasnya berupa jembatan, kenapa ada sirotol mustaqim. Berarti ada dua jalur ya, jalur umum dan jalur khusus ya. Nah, ini ada gambar ya, ini ada gambar. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Di Malik Yaumiddin, di ujung langit akhirat tertinggi ya. Ini akhiratnya. Dan ini adalah dunia. Saya gambarkan di sini seperti balon ya. Balon yang ditiup. Kita keluar ke dunia memakai badan kasar jasmani berupa kelahiran. Nah, ini kita masuk ke dunia. Yang dari orang tua kita secara jasmani ya, orang tua zahir ya. Nah, mati kita pun sebetulnya lewat pintu yang sama ya. Pintumu akan kelahiran, disitulah pintu akan kematianmu juga. Nah, ini dia ya. Jadi jasmanimu terlahir keluar. Nah, yang tadi saya sampaikan praktek mati sebelum mati adalah kau
belajar mati ini. Yaitu kau belajar masuk akhirat, kau belajar memasuki batas ambang portal ini sehingga kau dari dunia bisa memasuki akhirat walaupun engkau masih hidup. Seluruh rasul membuktikan akhirat saat masih hidup. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, seluruh nabi-nabi ya dan rasul ya, semua membuktikan akhirat saat mereka masih hidup. Karena mereka lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Jangankan sekarang, ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu, akhirat sudah ada. Masa sekarang belum ada? Nah, ini kesalahan ulama ya. Karena mereka nggak tahu cara dan jalan untuk membuktikan masuk akhirat, maka mereka mendakwahkan akhirat itu nanti setelah kita mati. Maka nggak ada mencari bagaimana cara menembus akhirat. Sedangkan Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin, kau di dunia. Dari dunia untuk menuju Malik Yaumiddin mesti lewat akhirat. Sementara ibadahmu nggak bisa nembus akhirat. Berarti seluruh ibadahmu nggak akan sampai. Ya. Jadi dunia ini adalah alam yang manusianya adalah turun dimensi dari akhirat ke dunia. Nah, ini hanya karena ada ikatan karma ya, sehingga kamu terlahir kembali di sini ya. Nah, akhirat sendiri pun, kata Nabi, ada berlapis-lapis langit lagi. Loh, berarti dari batas ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Nabi, melewati 7 lapis langit dimensional. Sementara seluruh ulama-ulama dunia ya, menganggap akhirat itu nanti. Tuhan ada di sini. Kamu nggak bisa nembus akhirat. Berarti fix ibadahmu, sholatmu, ngajimu, puasamu, zikirmu, semuanya sia-sia. Akhirnya apa? Kau hanya beragama agama dunia. Itu yang kami sebut agama ardi atau agama akal. Kamu nggak bisa menembus akhirat. Nah, di sini cuma apa? Teori, pengetahuan, dogma. Nah, bedanya dengan yang kami sampaikan di Kamus Al-Ma'rifat adalah kau membuktikan menembus melewati akhirat itu dengan pengalamanmu praktek sendiri. Baru ada pengetahuan. Jadi Mr. TM nggak pernah menyampaikan teori yang berisi pengetahuan. Enggak, saya hanya fokus di menyampaikan metodologi dan teknologi metafisika. Ini kan fisika. Alam dunia adalah alam fisika ya, alam terbaca oleh 5 panca inderamu dan akalmu. Sedangkan ini, jika disampaikan di alam fisika, ini adalah metafisika. Nah, berarti harusnya membuktikan akhirat itu adalah sekarang. Kenapa? Limit waktumu hanya sebatas antara kau terlahir sampai kau mati. Kau mati di dunia, harusnya kau telah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jika kau mati ya, tapi belum bisa masuk akhirat, maka kau akan terlahir kembali. Atau dalam bahasa Hindu Buddha adalah reinkarnasi, atau bahasa Islam adalah kelahiran yang membawa catatan amal di lauh mahfudz. Nah, seperti ini. Jadi, harusnya praktek agamamu itu bisa menembus akhirat dan sampai ujungnya akhirat. Praktek agama itu adalah di alam roh, bukan di alam akal ya. Ini ilmu syariat ya. Di sini ilmu hakikat, tapi memasukinya harus memakai ilmu tarekat, yaitu syarat rukun dan caranya. Nah, baru kemudian kau sampai ke hadirat Allah Ta'ala, barulah kau ketemu ilmu ma'rifatullah. Jadi nggak ada ya menuju ilmu ma'rifat tidak lewat praktek. Nah inilah perjalananmu dari dunia ke akhirat, ujungnya akhirat disebut perjalanan
melewati Shiratal Mustaqim yang kau dipertemukan dengan ayat-ayat qadim yang kau alami sendiri. Jadi kitab itu bukan dibaca dengan mata atau dengan panca indera, bukan ya. Makanya di syair tanpa watan ya. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca. Membaca Quran qadim beda dengan mushaf ya. Mushaf di sini, jasmanimu di sini ya. Membaca Quran qadim adalah membaca perjalanan spiritual rohani menuju Allah Ta'ala. Itu ada dua faktor ya. Nur kitab dan nur iman. Baca di Asr 52. Jika manusia nggak mendapatkan itu ya, kau tidak akan mendapatkan nur kitab qadim dan tidak mendapatkan nur iman. Kau juga belum beriman ya. Nah, disinilah banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal ulama. Coba diambilkan ke atas. Jadi kesalahan-kesalahan fatal ulama ya, saya sebutkan ya. 1, syahadatnya palsu atau syahadat sesat, lagi menyesatkan. Bunyinya bersaksi, kenapa prakteknya mengucapkan fatal ya? Seorang hakim atau jaksa pasti akan menanyakan kepada saksinya. Apakah bapak yang dihadirkan sebagai saksi melihat dengan mata kepala bapak sendiri dan dalam keadaan sadar di kejadian tempat kejadian perkara? Nah, karena itu kunci ya. Kalau kau nggak bersaksi sendiri, seluruh kesaksianmu dianggap palsu. Dan kalau kau sengaja, kau masuk ranah pidana. Ini yang ulama-ulama dunia nggak ada yang bisa menerangkan apa yang disaksikan dalam syahadat. Harusnya disaksikan apa? Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasul di dunia? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu ya. Kemudian yang kedua, berzikir akan Allah. Zikir itu harfiahnya ingat. Apa yang kau ingat dari Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Sementara dia, laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk seperti apa. Nggak bisa kau lihat, nggak bisa kau angan-angan, nggak bisa kau bayangkan. Mau kau ingat? Nggak mungkin. Berarti seluruh praktek zikir, jika tidak memakai teknologi caranya, semuanya pun zikirnya hanya kesesatan. Nah, kau ingat apa akan Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Nah, ini dia ya. Kalau hanya mengingat nama ya, itu bukan itu ya. Kau nggak tahu bedanya antara Dzul Kamid sama Dzul Gembuk karena apa? Nggak pernah berinteraksi dengan sifat-sifatnya. Maka kau hanya mengingat namanya saja. Nggak ada bedanya dengan Allah sama anjing. Kalau kau nggak kenal sama sekali. Ya, kalau saya tanyakan ganteng mana Dzul Kamid sama Dzul Gembuk, kamu nggak akan tahu. Karena apa? Nggak pernah berinteraksi dengan sifat-sifatnya dengan panca inderamu ya. Kemudian sholat. Banyak orang yang mengajarkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tepat waktu, sholat jamaah, sholat di masjid. Tapi apakah ada yang menerangkan bagaimana cara agar sholatnya nyambung dan sampai? Nggak ada yang menerangkan itu secara teknikal ya. Kemudian iman. Iman dikira orang kan percaya-percaya. Silakan baca di Asy-Syura 52. Iman itu ternyata adalah nur yang ditanamkan dalam kolbumu saat kau baiat. Jika kau nggak mendapatkan nur iman itu, kau belum beriman. Ya, jadi bukan iman kepercayaan, keyakinan, interpretasi atau apa itu, bukan ya. Kemudian yang kelima adalah ulama dunia tidak tahu
apa yang disebut sebagai Quran Qadim. Saya sampaikan di publik ya, membaca Quran Mushaf tidak dengan nur, dia akan disebut sebagai ahli kitab dan diancam dengan neraka Jahanam. Al-Bayyinah ayat 6. Kalau saya salah sudah pasti di sidang atau diadili atau dihukum ya. Tapi ayatnya ada, baca surat Al-Bayyinah ayat 6. Dan juga kalau kau membaca Quran ya, enggak akan bisa baca Al-Waqiah 79. Menyentuh enggak bisa, apalagi membaca kecuali oleh roh yang disucikan. Nah, ini alamnya roh ya, alam akhirat itu alamnya roh. Ini alamnya jasmani, alamnya akal dan panca indera. Nah, membaca Quran ya, kata Nabi ya di Al-Waqiah 79 ya, adalah dengan roh yang disucikan. Berarti ini bukan tentang Quran yang mushaf, tapi Quran yang qadim. Enggak ada yang tahu ini ya. Yang keenam, teknik wasilah, yaitu teknologi metafisika ultra sampai maha ya. Yang di situ ada teknik penyamakan frekuensi dan gelombang kita dengan Allah lewat sang pembawa wasilah. Nah, kalau kamu nggak ketemu wasilah, nggak akan bisa munajat mendekatkan diri. Baca di surat Al-Maidah 35. Kalau kau nggak ketemu di manakah sang pembawa wasilah, kamu nggak akan ketemu wasilahnya. Dan kalau kau nggak ketemu wasilahnya, kau nggak akan bisa nyambung akan Allah Ta'ala. Walaupun kau disebut ulama, kiai, gus, habib, buya, mursyid, syekh, kamu nggak tahu apa-apa tentang agama ya. Yang ketujuh, mereka nggak tahu siapakah dan di manakah rasulum min anfusikum, utusan yang ada di zamanmu sendiri. Bahkan mereka menganggapnya Rasul sudah nggak ada lagi di zaman ini. Karena Rasul terakhir adalah Rasul Muhammad. Keliru fatal ya. Yang khatam itu Nabi. Khatamul Anbiya. Nah, jadi secara fungsinya Rasul tadi adalah pembawa wasilah, pembawa gelombang Allah yang di dunia ya. Yang membawanya tentu adalah disebut sebagai utusan. Utusan membawa sesuatu dari yang mengutus, yaitu nurnya Allah Ta'ala. Sedangkan ulama-ulama kebanyakan ya menganggap nggak ada lagi Rasul zaman ini. Itu sesat lagi menyesatkan. Kemudian yang kedelapan, nggak ada yang bisa menerangkan teknik menembus akhirat. Gurunya yang mana, jalannya lewat mana, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, nggak ada yang bisa menerangkan. Maka seluruh ibadahmu hanya ibadah dunia saja. Sama sekali nggak masuk akhirat. Apalagi ujungnya. Kemudian yang kesembilan, nggak ada yang bisa menerangkan caranya Mi'raj. Bahkan Mi'raj dianggap sebagai mukjizat cuma Nabi tok. Nabinya bilang as-sholatul mi'rajul mu'minin. Gak nyambung ya. Mukminin berarti orang-orang beriman ya. Berarti jamak banyak ya. Sedangkan ulama-ulama sekarang sudah nggak ada yang bisa menerangkan cara Mi'raj dan dianggap itu mukjizat atau Nabi tok yang bisa. Keliru ya? Keliru ya. Kemudian yang ke-10, nggak ada yang bisa menunjukkan wujudnya Allah yang di dunia. Mereka menganggap wujud itu adalah ada. Bukan. Kentut itu ada, tapi nggak bisa kau lihat. Betul ya? Nah, wujud adalah ada yang bisa kau lihat. Nah, kalau bunyi ada, tapi bisa kau dengar. Betul nggak? Rasa, itu ada yang bisa kau rasakan. Demikian juga harum, ada, tapi bisa dengan kau cium. Nah, wujud berarti ada yang bisa kau lihat. Makanya sahadat itu bersaksi, bukan delemeng. Nah, ini dia. Lagi-lagi, ulama-ulama dunia nggak bisa membantah uraian talik marifat.
Kemudian yang ke-11 adalah mereka nggak tahu di manakah sirotol mustaqim. Maka ibadahnya cuman jungkrak-jungkruk. Sholatmu dapat neraka well. Ngajimu dapat neraka jahanam. Goblok semua orang ya. Sia-sia. Agama cap taek. Ya. Ulama-ulama cap taek. Nggak bisa mengajarkan poin-poin yang penting di dalam agamamu ini ya. Mereka cuman agama hafalan ya. Makanya saya taek-taekkan goblok-goblokan, jancuk-jancukkan. Nggak satu pun yang berani nongol membantah uran-uran ilmiah ta'lim ma'rifat. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Kau nggak siap ya. Syahadat dari dulu sampai sekarang bunyinya bersaksi. Berarti harus ada yang disaksikan dong. Bukan mengucapkan. Fatal ya. Kami obrak-abrik dunia per-ulamaan ya di sini ya. Tapi tetap ya, ini ilmiah ya. Nggak bisa dibantah ya. Kau menyalah-nyalahkan umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha. Kau pun tolol ya. Sama sekali kau nggak ngerti agama ini. Nggak kenal Rasulmu, nggak kenal Tuhanmu. Nggak tahu caranya. Kau cuman keterkena dogma saja ya. Dogma kearab-arapan. Yalah. Anak antum. Akhi. Gak taek-taekan ya. Gak arab-arapan. Gak taek-taekan ya. Saya orang Jawa Tulen ya. Tepatnya orang sinilah ya. Gresik ya. Saya lama di Surabaya makanya fasih dengan jancuk. Nah itu dia ya. Itu kalimat khasnya orang Surabaya. Jancuk. Matamu asu. Ya itu ya. Jadi ya, silakan ya. Yang marah dengan saya. Ayo kita adu ilmiahnya ya. Apakah kau yang telah sudah lulusan IAIN, sudah master, atau sudah doktor, profesor ya. Apakah kau bisa menjawab poin-poin yang di sini? Ya, potong leherku kalau kau ngerti ya. Potong leherku ya. Inilah kesesatan ulama-ulama dunia ya. Yang mengajarkan agama tapi tidak lewat metodologinya. Mereka sama sekali tidak ngerti metodologi. Beda dengan yang ajaran diajarkan junjungan Rasulullah Muhammad. Maka Nabi sampaikan yang merusak agama ini adalah fitnah daripada ulama-ulama sendiri. Mereka keluar dari Islam ibarat anak panah yang melesat dari busurnya. Sudah jauh melesat. Akan dekat masa Islam hanya tinggal nama. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Masjid kalian banyak di mana-mana. Bagus-bagus. Tapi kosong dari petunjuk. Dan ulama-ulamanya ada sejelek-jelek sejahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka itulah fitnah agama bermula dan akan kembali kepada mereka itu fitnah. Selama ini gak ada yang mengkritisi Islam ya. Nah saya pribadi Mr. Tem, saya kritisi Islam. Islam saat ini telah rusak separah-parahnya. Hanya terkena dogma. Yang Islam masuk surga, yang lainnya kafir masuk neraka. Sementara kau syahadat pun gak ngerti, ternyata kau masih kafir. Kau belum iman, belum Islam, apalagi ihsan ya. Kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Taek ya. Kapan kau ingat salat, ingat Allah dalam salatmu? Taek. Bagaimana kau mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Taek. Jika kamu enggak tahu caranya ya. Sia-sia salatmu ya. Mending gak salat daripada sudah capek, bosan, jenuh, masuk neraka wel. Betul enggak? Mending gak salat tapi jujur apa adanya ya. Tapi carilah cara untuk bisa salat. Gitu ya.
bajingan itu ya, kadang nggak sholat itu karena apa? Dia mengakui dirinya belum bersih, betul nggak? Ada saatnya aku akan sholat ketika aku telah berubah. Nah, ada seperti itu. Tapi kalau orang mengerjakan sholat tidak tahu syarat rukunnya dan caranya, maka dia sholat tapi merasa sudah sholat. Merasa sudah jadi orang baik. Merasa menjadi orang yang alim, soleh, ahli surga. Padahal pret, tahe. Ya. Mending gak sholat ya daripada dipupuk. Ya, rasa sudah beribadah, rasa sudah benar, rasa sudah ini. Mending kalau tidak sholat, tapi jujur. Aku wong elek. Aku duduk wong apik. Tapi aku mencari jalan untuk menuju kebaikan Allahu subhanahu wa ta'ala. Mending ngono ya. Jadi daripada sholat, nggak ngerti caranya nyambung, tapi merasa, mending nggak sholat, tapi merasa salah. Merasa belum benar. Makanya dia belajar lagi. Kalau orang sudah rajin ibadah sholat ya, kebanyakan ya, dia sudah merasa ahli surga. Betul nggak? Wangel kandhanane. Merasa sudah Islam, sudah iman. Ditakoni iki lho. Lolo, ya. Kon syahadat ta. Kamu kok sudah melakukan sholat sudah tahu syahadat. Ya sudah Islam. Coba saya syahadat itu piye? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lo duduk ngolot, goblok. Syahadat itu masih syahadat cocot. Kapan kau bersaksi akan Allah dan Rasulnya? Loh, syahadat kok bersaksi? Goblok. Bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan nyocot. Ya kan? Dia apa-apakan ya. Mr. Tem gak bisa kebantah ya. Pedes memang kalimatnya. Tapi syahadat itu tetap bersaksi. Bukan deleming, bacot, gedabrus, nyocot ya. Siapa ngajarin syahadat bersaksi menjadi mengucapkan? Giatel, jancuk itu ya. Salam nalar akal sehat, salam ilmiah. Salam arek-arek Surabaya ya. Wis gadek karap-harapan, janjuk-janjukan rapopo ya daripada anak antum akhi yo taek. Iki bumi Indonesia iki Nuswantoro. Gak perlu karap-harapan ya. Gak usah ngefans sama Habib. Belum tentu Habib beneran ya. Wis. Kalau Habibnya bisa menerangkan ini jos, berarti Habib beneran. Ditakoni iki lolak berarti Habib koplo. Nah, ini ya. Kalau Habibnya bisa nerangin ini dengan ilmiah, jos berarti Habib beneran. Tapi kalau ini nggak ngerti, Habib blongor, Habib koplo, Habib plonga, Habib lolok. Ya. Ini muka saya ya, mukanya orang yang brilian, baik hati dan tidak sombong ya. Kami keras dakwanya ya, karena ini sangat menyimpang ya. Praktek agama sudah jauh menyimpang, makanya kami terangkan ini seolah-olah asing ya. Aneh ya. Kenapa kok Allah di dunia ada wujudnya? Lah sifatnya Allah yang 20 itu apa? Wujud. Orang sampai nggak tahu ya bahwasanya wujud itu adalah ada yang bisa disaksikan. Loh. Kesesatan lagi ulama ya dikira akhirat itu adalah nanti. Harusnya sekarang dong dibuktikan. Nah kalau kamu sekarang nggak bisa nembus akhirat, apalagi nanti. Kalau sekarang kamu ini buta dengan akhirat, apalagi nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Nggak enak dakwah saya, nggak manis ya. Janjuk-janjuan, asu-asuan, picek-picekan, taek-taekan ya. Kamu cocok telan, kalau nggak cocok muntahin ya. Tapi kalau mau konfrontasi secara ilmiah, silakan ya. Tapi terangkan ini secara ilmiah ya. Kalau semuanya logik tinggi ya. Dan kami tidak mengajarkan teori ya. Di sini adalah kampus untuk praktek metodologinya. Dari teori yang ilmiah ya, kemudian metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Apalagi bisa kebantah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Puji Tuhan. Suksma.